fardu kifayah bagi sebagian kaum muslimin, terkhusus bagi penduduk yang bertempat tinggal sama dengan jenazah. Selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang perlu dilakukan sebelum memandikan jenazah. Jika ada jenazah, yang pertama hal yang perlu dilakukan adalah 1. Menutup matanya, lalu mendoakannya serta memohon ampunan untuknya. Kedua, melemaskan lengannya untuk disegerakan di depan dada. Selanjutnya diluruskan kakinya. Ketiga yaitu menutup mulutnya atau mengikat dari ujung kepala hingga ujung dagu agar mulutnya tertutup. Yang keempat adalah menidurkannya dengan mengunjurkannya. Selanjutnya membalikkannya dengan mengunjurkannya ke utara dan tubuhnya diserubungi oleh selimut atau kain penutup. Selanjutnya itu melunasi utang-utangnya jika ia memiliki utang, dan terakhir menyegerakan fardu kifayahnya atau penyelenggaraannya. Nah, di sini langkah-langkah dalam menyelenggarakan jenazah ada 4. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, menyolati jenazah. Dan yang terakhir, menguburkan jenazah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa-apa saja yang diperlukan dalam memandikan jenazah perempuan. Yang pertama yaitu orang yang boleh memandikan jenazah perempuan yang pertama adalah ibunya, neneknya, keluarganya dari pihak wanita serta suaminya. Sedangkan untuk anak perempuan sendiri boleh dimandikan oleh laki-laki maupun perempuan. Dan untuk perempuan yang tidak memiliki keluarga perempuan dan tidak memiliki suami, maka tidak dimandikan, tapi ditayamumkan dengan menggunakan pelapis tangan. Selanjutnya, orang yang bisa memandikan jenazah itu adalah orang yang berakal, balik, dan muslim. Selanjutnya, berniat untuk memandikan jenazah. Ketiga, dia adalah orang yang jujur dan soleh. Yang keempat, dia adalah orang yang terpercaya, amanah, dan tahu tata cara dan hukum memandikan jenazah. Bahan dan alat untuk memandikan jenazah. Gantikan kain basahan sehingga aurat utamanya tidak kelihatan. Ingat, mandikan jenazah pada tempat yang tertutup. Selanjutnya, pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala kotoran. Ganti sarung tangan yang baru, lalu bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya perlahan-lahan. Tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah kepala. Masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah. Gosok giginya dan bersihkan hidungnya. Kemudian wudukan.
Siramkan air ke sebelah kanan dahulu, kemudian ke sebelah kiri tubuh jenazah. Mandikan jenazah dengan air sabun dan air mandinya yang terakhir dicampur dengan wangi-wangian. Perlakukan jenazah dengan lembut ketika membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Memandikan jenazah 1 kali jika dapat membasuh seluruh tubuhnya itulah yang wajib. Disunnahkan mengulangi beberapa kali dalam bilangan ganjil. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya. Cukup hanya dengan membuang najis itu saja. Bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepaskan dan dibiarkan menyulur ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain sehingga tidak membasahi kain kafannya. Selesai mandi, sebelum dikafani berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Baiklah, itu tadi langkah-langkah dalam memandikan jenazah. Selanjutnya saya akan mempraktekkan dan mensimulasikan langkah-langkah dan tata cara dalam mengkafani jenazah. Baiklah, ini merupakan bahan dan alat untuk mengkafani jenazah.
langkah pertama, susunlah tali yang terbuat dari kain kafan. Untuk langkah selanjutnya, susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian taburi kapur barus dan wangi-wangian di atas kain kafan yang telah disusun. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. Pakaikan sarung. Pakaikan baju kurung. Dandani rambutnya dengan 3 dandanan, lalu julurkan ke belakang. Setelahnya, pakaikan kain kerudung. Selanjutnya, membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan, lalu digulung ke dalam. Langkah terakhir, ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan.
Allahumma atahlimna ajlahu wa la taftinna abruhu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi langkah-langkah dalam menyolati jenazah. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menguburkan jenazah. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama itu disunahkan membawa jenazah dengan kusungan yang berada di atas dipanggul di atas pundak. Selanjutnya disunahkan menyegerakan pembawaan jenazah ke pemakaman dengan cara tidak tergesa-gesa. Pengusung boleh berjalan di depan, di belakang, dan di sebelah kanan dan kiri jenazah. Selanjutnya, para pengusung tidak dibenarkan untuk duduk sebelum jenazah diletakkan karena Rasulullah SAW telah melarangnya. Selanjutnya itu disunahkan mendalamkan lubang kuburan agar jenazah terhindar dari lubang luas dan bau jenazah tidak tiba-tiba merebak keluar. Dan perlu diketahui bahwa lubang kuburan yang disertai dengan liang lahat lebih baik daripada syak. Jenazah siap untuk dikubur. Allahul Musta'an. Jenazah diangkat di atas tangan untuk diletakkan di dalam kubur. Jenazah dimasukkan ke dalam kubur. Disunnahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan lalu diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat. Petugas yang memasukkan jenazah ke lubang kubur hendaklah mengucapkan Bismillahi wa alimiyati Rasulillahi dengan menyebut asma Allah dan berjalan di atas millah Rasulullah SAW. Ketika menurunkan jenazah ke lubang kubur, demikianlah yang dilakukan Rasulullah SAW. Disunnahkan membaringkan jenazah dengan bertumpu pada sisi kanan jasadnya dalam posisi miring dan menghadap kiblat sambil dilepaskan tali-talinya selain tali kepala dan kedua kaki. Tidak perlu meletakkan bantalan dari tanah ataupun batu di bawah kepalanya sebab tidak ada dalil sahih yang menyebutkannya. Setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali-tali selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan batu bata atau papan kayu dan bambu dari atasnya, agak samping. Disunnahkan bagi para pengiring untuk menabur 3 genggaman tanah ke dalam liang kubur setelah jenazah diletakkan di dalamnya. Demikianlah yang dilakukan Rasulullah SAW. Setelah itu ditumpahkan tanah ke atas jenazah tersebut. Itu tadi langkah-langkah menyelenggarakan jenazah dari mulai dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.